ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, dikatakan aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Katakan bersama-sama, harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Firman Tuhan berkata, aku telah mengasihi kamu. Bukankah setiap daripada kita telah menerima akan kasih daripada Tuhan? Tuhan katakan bahwa aku telah mengasihi kamu. Maka harus dikatakan di situ. Di situ dikatakan harus, kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Sepertinya di dalam ayat ini dikatakan ya, aku memberikan perintah baru kepadamu. Sepertinya Tuhan berkata kepada kita, mungkin engkau telah mengetahui seluruh kitab daripada Imamat. Engkau mengetahui akan seluruh kitab daripada Ulangan. Engkau mengetahui akan seluruh akan kitab daripada Bilangan. Aku meringkasnya hanya menjadi satu, menjadi suatu perintah yang baru. Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Tuhan sepertinya membuat sesuatu rangkuman, membuat sesuatu ringkasan untuk kita mudah mengerti. Yaitu inti daripada semuanya. Maka dari itu 1 Yohanes berkata bahwa dari dulu Tuhan menghendaki untuk saling mengasihi. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13 yang baru kita baca tadi di dalam ayat yang ke-34. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa ini adalah perintah yang baru. Bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah lama. Sesuatu yang lama. Tetapi aku ingin menyatakan, mungkin kita mengetahui seluruh akan kitab Bilangan, mengetahui seluruh kitab akan Imamat, Ulangan, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal perintah yang baru, yaitu supaya saudara dan saya saling hidup di dalam mengasihi satu dengan yang lain. Setiap daripada kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Hanya apa? Ada satu pesan. Hanya ada satu tuntutan. Hanya ada satu perintah. Yaitu love. Yaitu kasih. Untuk kita mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, sebenarnya menjadi orang Kristen bukanlah sesuatu yang sulit. Ada amin? Bukanlah sesuatu yang sulit. Karena Tuhan membuat sesuatu rangkuman yang mudah, yang kita mungkin tidak perlu menghafal akan semuanya. Ada banyak sekali perintah di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan hanya memberikan suatu rangkuman. Yaitu love. Yaitu kasih. Sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebenarnya kekristenan ya hanya satu yang kita harus lakukan, yaitu just do it love. Saudara mungkin bisa mengatakan akan seluruh perintah Allah. Tetapi isinya sebenarnya hanya mengasihi akan Tuhan dan mengasihi akan sesama. Kalau saudara mengasihi sesama, maka dari itu tidak perlu adanya jangan mencuri, jangan membunuh. Kalau saudara mengasihi sesama, mengasihi orang tua saudara, maka dari itu tidak perlu sebenarnya ada perkataan hormatilah orang tuamu. Ada amin. Kalau saudara mengasihi akan istri saudara, maka dari itu tidak perlu ada perkataan ya, janganlah apa saudara? Janganlah mengingini istri orang lain. Ada amin? Jangan mengingini akan milik sesamamu manusia. Jangan kita menginginkan untuk memiliki apa yang menjadi milik daripada orang lain. Kalau kita mengasihi akan istri kita atau suami kita, maka dari itu nggak perlu ada perkataan sebenarnya jangan berzina. Ada amin saudara. Jadi inti daripada 10 perintah Allah
Isinya hanya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. That's it. Hanya itu saja, saudara. Hanya itu saja sebenarnya yang perlu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kehidupan di dalam kekristenan sebenarnya tidak sulit kalau kita mengerti akan arti daripada kasih. Kalau kita benar-benar mempraktekkan di dalam kehidupan kita, menjadi kehidupan kita, maka dari itu tidak perlu kita mengingat-ingat dalam kehidupan kita berjalan. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya. Jangan mengingini, enggak perlu saudara, hanya just kasih, that's it. Hanya kasih. Jadi 10 perintah Allah hanya penjabaran, kalau saya boleh katakan. 10 perintah Allah itu sebetulnya hanya penjabaran daripada apa? Daripada kasih dan relationship. Hanya penjabaran daripada itu saja, kasih dan relationship. Ya, saudara, kalau saudara mengerti akan hal ini, sebenarnya problem di dunia ini, problem yang ada di dunia ini hanya satu. Kelihatannya problemnya banyak, tapi problemnya satu. Yaitu apa, saudara? Yaitu apa? Nah, saudara nggak yakin. Ya. Problemnya hanya kasih dan relationship. Saudara katakan, problem apa aja yang ada di dunia ini, kalau tidak lack of love and lack of relationship, kalau tidak kekurangan akan kasih dan tidak kekurangan akan relationship. Saudara mau bilang problem di Gaza, problemnya apa saudara? Relationship. Problemnya apa? Tidak ada kasih. Maka dari itu mereka saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Problem rumah tangga saudara, saudara pikir mungkin masakan. Tetapi sebenarnya kalau saudara ada kasih, meskipun makanan kurang asin, saudara tetap tidak ada masalah. Berapa banyak katakan amin? Problem apa saja di dalam kehidupan kita? Sometimes kalau kita lihat beberapa cerita di dalam Alkitab, problem yang dialami oleh orang-orang Israel, problem demi problem yang terjadi. Kenapa problem itu terjadi? Karena relationship atau kasih dengan Allah mulai mundur. Mulai mereka kehilangan akan kasih daripada Tuhan. Maka dari itu mereka banyak problem. Ada amin saudara. Mulai ada sesuatu masalah di dalam kehidupan mereka. Mulai dengan Adam dan Hawa mulai tidak taat. Relationship-nya mulai jauh dengan Tuhan. Maka dari itu apa saudaraku? Mereka bekerja harus dengan keras. Mereka dikatakan di dalam Alkitab, mereka mengalami akan sakit beranak. Problem demi problem terjadi karena relationship dengan Tuhan. Mulai mundur, mulai hilang. Jadi saudara, problem yang kita hadapin, semuanya sebenarnya di dunia ini hanya ada satu problem. Satu problem, yaitu problemnya kekurangan kasih dan kekurangan akan relationship. Kenapa saya membagikan akan hal ini untuk saudara? Kenapa saya menceritakan atau kenapa saya mengajarkan akan hal ini kepada saudara?